Hai, buat kamu yang lagi scroll sambil overthinking, welcome to this podcast. Makasih udah nyempetin waktu buat dengerin. Mungkin kamu sambil nugas, rebahan, atau lagi healing dari hal-hal yang gak kamu omongin ke siapa-siapa. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang diem-diem banyak dibutuhin orang, tapi gak semua orang sadar. Self-acceptance atau penerimaan diri. Jujur aja, jadi anak zaman sekarang tuh capek nggak sih? Scroll TikTok isinya orang-orang glowing, orang-orang sukses, yang sana sini healing. Udah gitu punya circle supportive, pasangan yang mentalnya sehat. Sementara kita mungkin masih struggling sama bangun pagi aja. Dan itu bikin kita nanya, aku kurangnya di mana sih? Kok aku nggak bisa jadi kayak mereka? Padahal yang sering kita lupa sadari, kita tuh punya waktu dan jalan yang berbeda. Dan sebelum nyari validasi dari luar, kita tuh perlu belajar menerima diri sendiri. Karena penerimaan bukan soal pasrah sama keadaan, tapi tentang ngerti bahwa aku boleh gak sempurna dan itu bukan dosa. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrol apa sih itu penerimaan diri. Kenapa kita sering susah menerima diri sendiri, tanda-tandanya, dan gimana caranya kita mulai bisa berdamai dengan diri kita yang sekarang, bukan nanti pas kita lebih baik. Oke, kita masuk ke intinya. Apa sih itu self-acceptance? Self-acceptance atau penerimaan diri itu adalah kondisi di mana kita bisa menerima diri kita apa adanya dengan kekurangan maupun kelebihannya tanpa syarat. Menurut Saranson 2006, self-acceptance adalah kepuasan atau kebahagiaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan ini tuh bagus untuk kesehatan mental. Sedangkan menurut Kristin Neff 2003, self-acceptance itu merupakan bagian dari self-compassion, yaitu sikap baik sama diri sendiri meskipun kita lagi gagal, malu, atau kecewa. Self-acceptance itu bukan berarti berhentinya perkembangan dalam diri kita, tapi kita berhenti untuk menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sudah terjadi. Kenapa sih kita susah banget buat menerima diri kita sendiri? Well, jawabannya banyak, tapi yang paling relate sama kita sebagai kaum Gen Z, yaitu kita tuh hidup di era perbandingan yang gak sehat. Kita ngelihat orang dari highlight story-nya, sedangkan pas kita ngelihat diri kita sendiri itu dari behind the scenes yang berantakan. Kita ngerasa gagal cuma karena timeline hidup kita gak sesuai ekspektasi. Kayak umur segini tuh kita harusnya udah glow up, kita harusnya punya pacar, punya karir, punya orang-orang yang supportive, atau at least gak overthinking tiap malam. Kita juga dibesarkan di era algoritma di mana validasi dan likes itu nentuin seberapa berharga hidup kita. Belum lagi omongan orang yang, ih kok sekarang kamu gitu sih? Ih kalau kamu kurusan pasti cantik deh. Dan itu masuk hati padahal nggak kita minta. Semua itu bikin kita capek buat jadi cukup. Karena standarnya nggak jelas dan nggak ada habisnya. Tanda-tanda kamu susah nerima diri sendiri itu, kamu susah buat ngucapin aku cukup. Kamu tuh gampang merasa minder di tempat tertentu. Kamu sering membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain dan sering merasa bersalah. Kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri, sampai gagal dikit aja kamu udah nyalahin habis-habisan diri kamu sendiri tuh. Kayak dunia seakan-akan mau runtuh. Kalau kamu ngerasa relate sama apa yang aku omongin barusan, itu bukan tanda kamu rusak, tapi itu tanda kamu manusia. Oke, kita masuk ke bagaimana sih cara buat meningkatkan self-acceptance di dalam diri kita. Oke, setelah kita tahu penerimaan diri itu penting dan kenapa seringkali diri kita sendiri yang jahat ke diri sendiri, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mulai berdamai dengan diri kita sendiri? Tips meningkatkan self-acceptance. 1. Stop ngomong kasar ke diri kita sendiri. Kalau kamu gak akan bilang kamu bodoh banget sih ke orang-orang terdekat kamu, maka jangan pernah bilang itu ke diri kita sendiri juga. Mulai ubah self-talk kamu. Bukan berarti kita tuh harus jadi toxic positivity, tapi latih omongan dengan lembut. Misalnya kayak, kok aku gagal lagi sih? Jadi, it's okay, aku lagi belajar dan gak apa-apa buat jadi salah. Yang kedua itu ada kenalin luka lama yang belum sembuh. Kadang kita susah menerima diri sendiri itu karena belum sembuhnya luka masa lalu, entah itu penolakan, bullying, perkataan orang tua, atau mungkin kegagalan yang masih mengendap di diri sendiri. Healing itu bukan berarti gak penting, tapi ngerti bahwa masa lalu itu udah gak punya kuasa buat hidup kita di hari ini.
Yang ketiga ada journaling atau tulis semua isi pikiran kamu. Banyak hal di kepala kita yang cuma buat berputar atau overthinking terus. Nah, coba tuangin lewat tulisan. Tulis hal-hal kecil yang membanggakan dari diri kamu hari ini. Contohnya kayak, hari ini aku bangun pagi, hari ini aku produktif, hari ini aku nggak bohong ke diri sendiri. Dan itu semua valid, itu semua proses. Yang keempat, kurangi validasi dari luar dan bangun validasi dari dalam. Kita terbiasa dengerin likes, views, komentar orang lain, tapi suara paling penting itu suara dari dalam diri sendiri. Misalnya, aku suka sesuatu ini karena aku suka, bukan karena orang lain yang anggap itu keren. Yang kelima ada surround yourself with people yang gak bikin kamu ngerasa kurang. Lingkungan yang suportif itu bikin proses penerimaan diri kita itu jadi lebih ringan. Tapi kalau nggak ada, jadi orang itu buat diri kamu sendiri. Kamu udah cukup sekarang. Teman-teman, self acceptance itu proses, bukan destinasi, bukan juga titik akhir. Kadang kita bakal jatuh ke pikiran-pikiran lama kayak minder, overthinking, nyalahin diri sendiri, dan itu wajar. Tapi setiap kali kamu memilih buat diem sebentar, tarik nafas, dan bilang ke diri kamu sendiri, aku gak sempurna, tapi aku sedang belajar. Dan itu gak bikin aku gagal jadi manusia. Itu udah luar biasa. Kamu gak harus nunggu versi ideal kamu buat pantas ngerasa bahagia. Kamu udah cukup sekarang. And if no one told you today, I'm so proud of you for surviving and for trying. Thanks for listening. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat kecil buat kamu dan juga buat aku bahwa kita semua itu butuh proses. Don't forget to share to someone who might need it too. And sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa peluk diri kamu hari ini ya. Bye.